inspirator anti riba dan bergerak ngajak orang untuk tobat dari riba, punya hidup yang berkah. Nah, Masya Allah, Mas Sabtuari, orang yang doakan saya dari awal. Masya Allah, berkah. Tangannya Mas, mainkan dengan betul. Wajib punya, semua orang wajib punya begini. Manusia tanpa cicilan. Saudara sampai surga ya. Amin. Kita ngobrol-ngobrol Mas. Mantap. Untuk guru kebaikan Ustadz Lukman, Masya Allah. semoga makin jadi panutan umat. Masya Allah. Doanya Mas Sabtuari. 3 Oktober. Masya Allah. Jadi teman-teman semuanya wajib punya buku Manusia Tanpa Cicilan. Jadi yang diperbanyak tuh bakoh, banyak sodakoh, bukan banyak gaya. Nah, Mas Sabtuari ini salah satu inspirator orang-orang yang memang mengajak umat untuk ayo hidup yang realistis. Kalau memang nggak mampu ya jangan maksain diri, ya Mas ya. Betul. Jadi hidupnya yang original aja, jangan dibuat-buat. Karena jatuh tempo tuh lebih sakit daripada jatuh cinta. Mas, boleh cerita sama teman-teman Mas. Live, Iki kan? Nah, cerita sama kawan-kawan. Apa yang paling mendasari Mas Sabtuari ngajak orang untuk bebas dari hutang, hidup itu apa adanya? Apa sih Mas? Monggo cerita Mas. Sini agak nesu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini kesekian kali ketemu sama guru kita semua ini. Masya Allah. Anak muda luar biasa. 2014 ya? 2014 saya datang ke sebuah seminar mustahil miskin. Ada rombongan dari Pontianak, saya mikir jarang ada anak Pontianak main ke Jogja karena membawa sebuah tagline baru, mustahil miskin. Biasanya kan motivator banyak dari Jakarta, dari Bandung. Oh, ini Pontianak. Kok berani gitu? Kok berani gitu mau menjajah tanah Jawa dan Jogja. Cuman ketika saya ikuti seminarnya di Wanita Tama waktu itu, pertama kali saya kenal dengan beliau ini, saya mikir wah ini akan ada masanya Ustadz muda ini akan melejit. Wah, ya toh. Nah, orang yang pertama kali doain itu Mas Sabtuari. Orang pertama yang doain. Jadi ngeliat seminarnya habis itu ada yang siapa yang buta atau apa yang cacat itu waktu itu ya? Iya. Maju. Saya lihat ini sebuah gaya baru. Bagaimana Ustadz muda bisa mengajak kebaikan tanpa terlalu banyak berretorika, tapi dengan karya nyata dan juga ungkapan-ungkapan yang mudah dipahami. Saya bilang waktu itu sama Bang En, wah ini Ustadz Lukman ini insya Allah ada masanya akan melejit, akan menjadi guru buat banyak orang, guru kebaikan. Alhamdulillah ini udah berapa tahun? 8 tahun. 8 tahun. Nggak terasa. 8 tahun. Sudah terbukti. Jadi Masya Allah. beliau ini insya Allah ilmunya sudah tersebar ke seluruh Indonesia, ke seluruh dunia. Saya jadi saksi lah, pernah malam-malam saya ke Pontianak, dijemput di bandara pakai motor Harley, bingung saya. Diajak muter Pontianak, diboncengkan beliau itu, mampir ke masjid raya, masjid apa? Masjid Agung. Ya, terus kita makan udang, wah itu 2017 saya ingat saya. Yang jelas saya sama Ustadz Lukman, sama teman-teman yang lain ngajak satu visi lah. Artinya sekarang ini kita dikepung dengan jeratan-jeratan dunia yang mengerikan. Kalau kalian pengen tahu, dana terakhir pinjol itu yang beredar 300 triliun. 300 triliun. Jadi dana pinjol itu beredar di masyarakat 300 triliun dan dinikmati oleh 65 juta orang. Data terakhir 65 juta orang diinfokan itu terjerat dalam pinjol yang bunganya berlipat ganda, sangat mengerikan. Makanya saya berpikir ini kalau kita melawan dengan cara yang frontal nggak bakal bisa. Betul. Kekuatan mereka sangat besar. Makanya saya mengingatkannya itu dengan cara memberi contoh, Ya. dengan ajakan. Saya nulis buku, saya bikin podcast, saya sering live kayak gini dengan siapapun yang mereka lunas hutang. Saya tulis di warung saya di Tengklenggoha, yang sate bako saya joinan dengan Mas Hari, saya kasih tulisan-tulisan ngajak dari lunas hutang gitu. Bahkan di pintu masuk tuh doa lunas hutang. Coba di warung mana yang ada kayak gitu. Kalau hutang, no cicilan, nggak punya tagihan, sekian tenan. Ini saya pengen siapapun yang hadir di sini mendapat inspirasi untuk mereka mau berutang. Jadi utang ini kita nggak usah ngomong riba dulu. Kalau riba terlalu berat, surga neraka itu ada urusannya Ya. Karena diancam perang oleh Allah dan Rasulnya. Utang dulu saja lah. Ternyata kalau kita punya utang itu dengan hidup nggak tenang. Betul. Ada hadis lain mohon dibenarkan di
revisi jika salah. Jadi Nabi sedang berkumpul dengan para sahabat dan ditanya, wahai Nabi, Nabi mengingatkan jangan membuat diri kalian yang sebelumnya dalam kondisi aman menjadi dalam kondisi penuh ancaman. Para sahabat bertanya, apa itu Nabi? Itulah utang. Jadi utang itu walaupun boleh, bahkan ayat Quran Al-Baqarah 282 itu memberikan tuntunan tentang akad kalau kita berutang itu harus dicatat, harus ada saksi. Itu ayat terpanjang di Al-Quran tentang utang, bayangkan. Tapi ada hadis lain yang mengingatkan tentang bahaya utang, sebisa mungkin dihindari. Karena kalau orang berhutang, kata Nabi, mudah ingkar. Kalau bicara dia akan mudah bohong, dan kalau berjanji mudah diingkari. Makanya saya tuh sudah dari 2014 hijrah, kalau beliau juga 2015 saya memutuskan totalitas membersihkan utang. 2016 selesai, alhamdulillah sekarang udah jalan mau 7 tahun. Gak punya utang tuh enak banget. Benar-benar gak punya utang. Bisa bikin anak ya. Artinya ya penghasilan kita juga insya Allah utuh, tidak ada kekurangan apapun. Insya Allah bisa lebih banyak bersedekah dan ada berkahnya. Nah, berkahnya itu kerasa banget kalau misalnya duit masuk itu nggak pergi-pergi. Artinya ya dinikmati juga hati tenang, disimpan juga hati nggak dikejar ya toh. Dibelanjakan pun kita hati riang. Yang beli mobil cash ya beli cash. Mobilnya dijadikan kebaikan, ngajak anak, istri pergi, orang tua pergi, itu kan masya Allah berkah. Buat ngangkutin karpet masjid kalau kita pengen nyumbang masjid dengan mobil yang belinya cash, kerasa banget ada keberkahan dengan bunyinya beda ya, gasnya beda ya. cash. Kalau dit kan jadi saya support teman-teman siapapun, apapun levelmu ya, apapun tempat pengajianmu. Kalau saya sekarang fokusnya ke sana dengan nulis buku, dengan banyak inspirasi supaya jangan lagi ada orang yang terjebak. Bayangkan pinjol 300 triliun, belum yang pinjaman-pinjaman lain. Mau berapa banyak orang jatuh korban? Kalau kalian ketik di Google hari ini, orang mati bunuh diri karena utang, ada ribuan tulisan orang mati bunuh diri karena utang. Mau ditambah berapa lagi? Jadi saya senang kalau Ustadz Lukman ngomong soal utang, bikin video-video pendek tentang utang, saya akan repost. Saya akan posting ulang biar makin banyak orang yang terinspirasi. Amin. Dan teman-teman semua, apa Mas Sabtuari boleh cerita Mas? Masya Allah, kalau mungkin yang pernah baca bukunya, salah satu hal yang membuat saya juga melihat ya keistiqomahan beliau mengkampanyekan anti utang. Ada hadiah besar dari Allah setelah Mas Sabtuari memutuskan meninggalkan utang, terutama utang riba. Apa hadiah terbesar itu Mas? Nah, cerita sama kawan-kawan. Banyak yang belum tahu. Wah, belum tahu, tapi banyak ada yang sudah tahu juga. Jadi saya nunggu anak tuh 6 tahun. 6 tahun. Nikah 2009 sampai 2015 nggak punya anak. Terus ketika memutuskan hijrah, tobat, banyak sholat tobat, minta ampun sama Allah, baru itu utang belum lunas kan? Utang belum lunas, tiba-tiba Allah sudah kasih hadiah istri hamil. 3 bulan setelah menyatakan ingin lunas utang. Artinya habis itu saya bikin nazar atau apa, komitmen. Doa saya, ya Allah, mampukan saya untuk lunas utang sebelum anak saya lahir. Padahal utang saya bukan ratusan juta, 2,1 miliar. Ya Allah. Jadi gimana caranya 8 bulan bisa melunasi 2,1 miliar? Secara logika susah, karena kalau kita bisnis mau dapat berapa penghasilan. Tapi ketika Allah sudah kun fayakun, dikasih jalan. Saya mulai ngurus bisnis lagi, saya ngisi seminar kemanapun, dapat fee dari panitia, saya fokus buat bayar utang, saya nulis buku, apapun yang halal kerjakan. Dan ternyata saya pun harus melepaskan satu aset, ruko 3 lantai yang menjadi dibangun dari nol, harus saya lepas juga, tidak masalah. Dan Allah kasih jalan, 3 hari menjelang anak saya lahir, tanggal 30 April 2016, utang saya lunas 100%. Allah. Jadi duduk di depan rumah itu bengong aja, ada beban yang sebelumnya di pundak itu hilang semua. Terasa berat langsung lepas. Dan 3 hari lagi anak saya akan lahir gitu. KPL-nya itu rasanya masya Allah, ternyata bisa ya. Nah itu kisah itu saya tulis di banyak buku, dari kembali ke titik nol, dari yang bangkit dari titik minus, sampai yang ini saya ceritakan, biar orang-orang makin paham gitu ya. Kalau kita pengen lunas utang hanya mengandalkan logika manusia susah. Ya. Tapi kalian harus pengen lunas utang harus mengandalkan ilmunya Allah. Ilmu Nabi Yunus, 3 kegelapan loh, dalam perut ikan, di tengah gelapnya malam, di dasar lautan. Dan diselamatkan oleh Allah. Ternyata diselamatkan itu bukan membantah, bukan menyalahkan orang lain, tapi lebih baik taubat kepada diri sendiri. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
Jadi benar-benar ya Allah, aku ini zolim, aku ini salah, wes pokoknya aku diapa-apain pasrah. Ketika sudah level pasrah itu pertolongan Allah itu datang. Itu urutan langkahnya itu saya bukukan di buku Bagi dari Titik Benes, dan ini saya pajang kalau ke sate bakwa ini saya pajang. Langkah-langkahnya tobat, memperbaiki sholat wajib, memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak doa zikir, memperbaiki hubungan dengan orang tua, memperbaiki hubungan suami istri, memperbaiki dengan orang lain. Kalau kita punya masa ada banyak bersedekah, bantu orang lain. Jadi kita bantu orang lain. Berani memutus semua akad riba yang nempel. Jadi walaupun belum lunas, potong semua kartu kredit. Tidak ada akad baru terjadi. Terus amalan yang penuh berkah lainnya, mulai angkat-angkat berat, ini kayak paskas ini, angkat-angkat berat gitu. Mulai sedekah rombongan. Sebagai bantu orang yang sakit, istiqomah dalam ibadah, ya, dan endingnya nanti dari babak belur menjadi babak baru penuh kebahagiaan. Babak belur ke babak baru ya. Babak bahagia, insya Allah. Bisa umroh bareng, dan ini ternyata alhamdulillah, kalau orang ditanya kok Mas Sabtu bisa nulis seperti ini, insya Allah saya sudah melakukan ini semuanya. Termasuk bisa berangkat umroh sekeluarga 2019. Saya ngajak ibu, istri, anak, saudara, 9 orang kita berangkat. Dari sebelumnya punya utang 2,1 miliar, bisa mengumrohkan 9 orang berangkat. Dan janji Allah tuh benar. Janji Allah benar, termasuk Allah nggak pernah ingkar janji. kalau Ustaz Luman sering cerita keajaiban sedekah, saya ngalami keajaiban kedua. Jadi hari terakhir mau tawaf wada di Mekah tahun 2019, itu pas lagi tawaf di depan saya ada orang pakai kruk pincang. Orang dari Arab, dia wajahnya wajah Arab, pincang. Saya refleks ngambil uang di saku, nggak tahu berapa, saya kasih itu ke beliau semua. Dia nerima itu dengan tersenyum sambil melambaikan tangan. Saya muter lagi. Belum ada satu putaran, saya di depan Hijri Ismail, pintunya tuh tiba-tiba kebuka. Allah. Saya bisa masuk Hijri Ismail yang setengah lingkaran samping Ka'bah itu dengan mudah. Dan saya bisa di ujung itu ada ruangan yang sangat-sangat kosong. Saya bisa sholat 8 rakaat dengan sepuasnya. Allah. Nempel di Ka'bah, 8 rakaat sepuasnya di Hijri Ismail. Nempel di Ka'bah, lihat ke atas tuh langit biru. Dan doa saya, ya Allah hadirkan anak perempuan saya, ya Allah. Karena udah anak pertama, pengen anak kedua perempuan. Sako anak pertama. Pulang 3 bulan kemudian, alhamdulillah istri hamil. Berapa bulan kemudian dicek sama dokter kandungan, saya tanya, dok jenis kelamin apa? Dicek itu di depan USG. Tuh mas, anak perempuan nih, ini kelaminnya, langsung bergerai-gerai. Jadi Allah tuh mengabulkan doa sesuai apa yang kita minta, prasangka kita dengan cara yang baik. Jadi bersedekah di depan Ka'bah sampai nempel Ka'bah dan langsung menghadirkan anak perempuan juga. Bisa dapat 8 rakaat di Hijri Ismail tuh keajaiban. Karena nggak semua orang baru rakaat aja biasa udah diusir. Benar-benar di pojokan tuh sepi. Jadi kadang kalau kita berpikir ya, sebenarnya kita tuh mau berbuat baik, godaannya tuh juga berat. Yes. Ini adalah ajang pamer. Karena kita bersosial media itu jelas pengen pamer, diakui eksis, dia akui hebat dan lain sebagainya. Kalau kita nggak bisa ngontrol, hangus kepala kita. Betul. Bedanya syiar dengan pamer itu kadang-kadang tipis banget. Jadi kadang-kadang kalau kita pengen posting apapun, banyak istighfar dulu. Saya pernah cerita ke Ustaz Luqman, saya pernah punya satu postingan yang di repost sampai lebih dari 1.000 orang. Waktu di grup Facebook itu tentang riba, tentang utang. Itu ritual saya biasanya kalau saya pengen posting itu saya zikir dulu. Bismillah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, jika postingan ini bisa merubah hidup banyak orang akan izin Engkau, berilah kekuatan pada tulisan itu. Baru saya posting di grup belajar wirausaha itu baru ada yang mereka ngasih testimoni tersadar utangnya lunas. Dan ternyata kebaikan itu butuh waktu kadang-kadang. Teman-teman mungkin bantu saudara teman yang sakit, dia nganggur dibantu, dia tidak akan bisa membalas saat ini. Dan kita nggak butuh balasan dia, karena yang kita harapkan ridho Allah, balasan dari Allah, itu yang kita butuhkan. Saya sendiri nulis buku 2015. Intinya ngajak orang lunas utang. Ini 2021, 2022, mau 2023, sampai hari ini masih ada orang ketemu di jalan yang tiba-tiba, terima kasih ya.
utang saya lunas. Wah ini sopo. Karena nggak kena. Ternyata dia beli buku saya tahun 2018 dan selama sekian lama dia melunasi utangnya selesai. Kan lunas utang nggak bisa hitungan bulan ya. Kadang ada yang butuh orang setahun, harus butuh 2 tahun, 3 tahun baru utangnya lunas. Dan itu bahkan belum lama itu di perapatan mana pernah saya posting ini orang jualan apa namanya jualan kerupuk dan dia itu saya lagi nyopir beli tas tukang kerupuk loh Mas Akbari udah di lampu merah wah ini inspiratorku lunas utang ya wah ini lampu merah tapi seneng artinya ya Allah hanya lewat tulisan saja kita bisa ngajak orang kebaikan apalagi beliau ratusan panggung tiap bulan wah itu nggak ada lagi masuk utang sekarang masuk utang ini pilihan lah jadi kalau saya sendiri sekarang benar ya bukan menjadi wali lah saya memang umur udah 43 pengen lebih banyak di rumah sudah 700 seminar workshop saya isi kajian jadi saya pengen sekarang cara dakwahnya beda jadi memang nulis buku masih di bisnis masih tapi Zoom ya masih sebulan bisa 2 kali 3 kali masih saya isi tapi yang harus meninggalkan jauh itu saya sekarang sudah undur diri karena benar-benar menikmati jadi bapak pagi hari pekerjaannya tuh nganter anak ini barusan jemput anak juga ternak teri tapi podcast mungkin saya pengen bikin podcast semua lunas jadi ngundang para pembaca buku saya lunas diundang di podcast jadi soal pilihan saja kayak Dodi Kobisa juga dulu sulap sekarang bisa jadi broadcaster ya itu artinya menjadi YouTuber saya siap jadi itunya jadi undangan seminar macam-macam udah saya tolak ya mohon izin saya pengen banyak di rumah fokus dengan cara yang beda tapi insya Allah kita support siapapun saya dengan Ustaz Lukman yang harus mencocokkan beliau walaupun di Pontianak saya di Jogja insya Allah tetap saling kontak beliau dengan gerakan infak beras saya walaupun sudah nggak di sedekah rombongan tapi support teman-teman yang pengen mas tolong direpost repostkan begitu kan jadi intinya kita saling berdoa ojo leren dari apa yang punya kaos yang biru itu jadi teman-teman semua janji Allah tuh benar dan saya izin nambahkan 2 poin mas jadi gini harta halal kita mulai dari harta haram itu. Kenapa kok orang pakai punya utang itu? Punya utang, apalagi itu utang riba gitu ya. Kok bawaannya gelisah, nggak tenang dan lain-lain. Karena memang harta haram itu outputnya 2, keji dan mungkar. Orang kalau dapat harta haram, didapat dengan cara yang nggak benar, apa itu caranya nggak benar atau barangnya uang itu memang nggak benar, itu outputnya keji dan mungkar. Keji itu apa? Keji itu maksiat yang dari dari perut sampai ke bawah. Seks, kemudian LGBT, zina dan lain itu keji. Tapi kalau mungkar itu maksiat yang dari sini perut sampai ke atas. Nipu, bohong, mencuri, berantem, memutus silaturahim. Nah, itu semua mungkar, kemungkaran. Maka ini masalah. Jadi kalau orang itu hartanya haram, pasti jadinya keji dan mungkar. Bawaan itu pengen maksiat aja. Nah, salah satu cabang dari keji juga pelit, mas. Nah, orang kalau punya duit haram, dari rezeki haram, harta haram, itu biasanya pelit. Suruh sedekah nggak bisa bakor dia, nggak bisa banyak sedekah itu nggak bisa. Dia kalau modif mobil, kalau beli handphone baru untuk gaya-gaya, dia seneng bisa keluar duitnya. Saya pernah ketemu sama salah satu orang kaya di Jakarta, dia cerita punya teman uangnya ratusan miliar, diajak umroh nggak mau, mas. Diajak haji nggak mau. Tapi ke Amerika jalannya keluar negeri bisa, ada duitnya. Jadi kayak takutan gitu. Jadi orang kalau keji dan kalau uangnya haram, keji dan mungkar itu pasti outputnya. Beda sama orang yang rezekinya halal. Kalau harta halal atau rezeki halal, outputnya 2. 1 ketaatan, yang kedua amal soleh. Nah, orang ini akan mudah diajak untuk taat, misalnya memperbanyak sholat, memperbaiki hubungan, kemudian taubat, sholat wajib. Itu kalau diajak, ayo kajian yuk, ayo beramal soleh, itu mudah banget dan ringan. Yang kedua, orang ini sangat mudah diajak berbuat baik. Mas, ini ada sedekah, oh ya monggo. Nah, tadi kan sampaikan uang berkah itu dingin dan itu terasa betul keberkahannya. Kita semakin produktif, otak semakin cerah. Maka sebenarnya teman-teman, ajakan dari Pak Sabtuari ngajak kita tuh
bebas hutang atau manusia tanpa cicilan itu bukan untuk orang lain, itu untuk hidup kita jadi lebih berkualitas. Saya merasakan sendiri pribadi gitu dan melihat banyak orang yang dengan izin Allah terinspirasi dari buku-buku beliau, lunas hutang pasti hidupnya lebih berkualitas. Benar? Dengan istri lebih baik, dengan anak-anak lebih berkualitas, dengan keluarga. Nah, hidup berkualitas ini teman-teman, doa yang kita baca sering-sering banget. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nabi Muhammad, Allah mengajarkan di Quran itu kan Al-Baqarah 201 itu kan di Quran itu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Putaran tawaf kita baca itu. Kenapa kok fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah? Kan dua, dalam di dunia harus baik, di akhirat juga baik. Islam itu agama yang sempurna, proporsional. Nggak cuma bahagia di dunia tapi sengsara di akhirat, atau sengsara di akhirat, sengsara di akhirat, sengsara di dunia baru bahagia di akhirat. Enggak, Islam ngajarin di dunia baik, di akhirat juga baik. Maka salah satu cara untuk punya hidup yang berkualitas adalah hindari hutang. Jangan banyak gaya, jangan banyak cicilan, jangan hidup dengan gaya orang kebanyakan. Saya juga kemarin terinspirasi, terharu ya doain Mas Sabtuari posting cerita jual mobil. Nah, ya kan? Mobil kesayangannya Saro. Udah 4 tahun. Udah 4 tahun membersamai. Dan itu contoh seorang public figure. Ya kalau saya pikir nggak mungkin Mas Sabtuari nggak mampu beli bensinnya, tapi sedang mencontohkan kepada umat, kepada masyarakat. Ya hidupmu ya apa adanya, jangan banyak gaya. Sehingga kalau nggak banyak gaya, ya nggak banyak tekanan, sehingga hidup kita bisa lebih berkualitas. Karena hidupnya sebentar ya teman-teman, jangan mau hidup dengan cara berpikir orang lain atau pakai gaya yang digayakan oleh orang lain. Terakhir, apa yang kita contoh dari guru kita Ustaz Lukman? Orang ini nggak punya BPKB, nggak punya sertifikat rumah. Cuman kata-kata beliau saya ingat bahasanya, Mas saya pengen hidup saya tuh enteng, pas dihisap oleh Allah tuh cepet kan, nggak banyak masalah. Ya. Makanya semua mobil yang ada di pondok saya itu atas nama yayasan, nama ya Kapal, atas nama masjid, bukan atas nama saya. Yang bikin saya lihat Mas di pecah telur, beliau masih ngakui rumah saya kontrakan 10 juta setahun. Berapa banyak orang harus kontrak atau berdaya atau KPR sampai puluhan juta, bahkan ada yang sampai ratusan juta rumah mewah, tapi ternyata utang nggak bisa bayar. Satu yang saya temukan bukan dibanding ya, dari guru-guru yang lain yang unik adalah beliau ini. Jadi sama harta tuh nggak melekat. Pas saya seminar di Pontianak, iPhone-nya hilang. Sekarang diganti Allah, iPhone yang terbaru. Jadi dicari-cari nggak ketemu itu filenya, sudah nanti juga diganti Allah yang lain. Ternyata malah ketemu ya. Begitu dilepaskan, diikhlaskan, langsung ketemu. Masya Allah. Dan sekarang diganti Allah yang terbaik. Kasio Mas, dikasih orang. Dikasih orang. Belajar kepada beliau lah. Masya Allah. Secara umur Ustaz Lukman lebih muda dari saya, tapi di antara Ustaz yang kajiannya sering saya dengar, saya termasuk salah satu yang mendengarkan beliau, walaupun tidak rutin setiap pagi di SMK ya, toh. Okay. Subuh menggapai keberkahan, atau apa? Subuh menggapai keberkahan. Tapi kuat-kuat beliau yang selalu saya beri contoh. Masya Allah. Kita belajar pada siapapun, pada guru-guru yang lain juga, yang penting tetap rendah hati, bukan rendah diri tapi rendah hati, dan tidak perlu menghakimi orang lain. Yes. Dunia sudah terlalu sumpek. Kita tiap hari fitnah di mana-mana. Kalau kita menjadi merasa paling benar, capek, mending kita rangkul semua orang dan kita ikuti yang sesuai dengan hati nurani kita. Kalau kamu hanya berdebat tanpa ujung di sosial media, bikin capek dan panas hati. Lebih baik dekati guru-guru yang menenangkan hati. Salah satunya beliau. Masya Allah. Matur suwun, sudah sampai di Alhamdulillah. Ini saudara, guru saudara sampai surga. Amin. Bersaudara sampai surga. Buat yang punya utang kita doain ya Mas ya. Semoga lunas utangnya, punya hidup yang tenang, hidup yang bahagia, rezeki yang penuh berkah, dan bisa punya anak keturunan soleh. Apapun masalahnya panjenengan semua, semoga Allah menyelesaikan. Jangan lupa ingat AMK. Apa itu AMK? Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Dan satu kalimat yang saya sering ulang-ulang dan menyampaikan juga itu dengar dari sama satu hari,
Gusti Allah mboten sare. Allah tidak pernah tidur. Masya Allah. Berkah selalu semuanya. Jangan lupa kalau teman-teman ke Jogja mampir ke Sate Bakoh supaya bahagia dan kokoh, supaya bakoh banyak sodakoh. Semua lunas. Semua lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oh ya, Manawan. Datang kembali.